Dua dekade terakhir, dunia sepertinya tidak bisa melepaskan diri dari pesona barang-barang mewah. Tas bermerek, jam tangan prestisius, sepatu dari rumah mode ternama, semuanya menjadi lambang status sosial. Dan di pusat ledakan konsumsi itu berdiri satu negara yang tampaknya tak pernah puas. Tiongkok. Tapi sekarang, angin mulai berbalik. Apa yang dulu jadi lambang kemakmuran, kini mulai terasa sepi peminat. Apa yang sebenarnya terjadi? Selama bertahun-tahun, Cina menjadi mesin pertumbuhan industri barang mewah global. Menurut Bain & Company, Cina menyumbang lebih dari sepertiga dari total konsumsi global barang mewah pada puncaknya. Pembeli asal Tiongkok terkenal karena antusiasmenya. Mereka memborong tas Louis Vuitton, jam tangan Rolex, bahkan mobil-mobil edisi terbatas. Sebelum pandemi, 2 dari 3 pembelian barang mewah oleh warga Tiongkok bahkan terjadi di luar negeri, di Paris, Milan, atau Tokyo. Namun, pandemi COVID-19 mengubah peta ini secara drastis. Ketika perbatasan ditutup, para pemburu barang mewah tak bisa lagi melancong. Maka, untuk pertama kalinya, penjualan barang mewah secara besar-besaran terjadi di dalam negeri. Lonjakan ini berlangsung selama 3 tahun, membuat banyak merek bergantung pada konsumen Tiongkok lebih dari sebelumnya. Tetapi, di tahun 2024, awan kelabu mulai menggantung. Sekitar 50 juta konsumen keluar dari pasar barang mewah, baik karena tekanan finansial atau karena perubahan gaya hidup. Saham perusahaan mode global seperti LVMH, Kering, dan Burberry ambruk. Bahkan LVMH, ikon industri barang mewah global, mencatatkan performa tahunan terburuknya sejak krisis keuangan global. Alasannya, ekonomi Cina sedang menghadapi badai. Salah satunya adalah krisis properti. Selama ini, real estate menjadi alat akumulasi kekayaan utama warga kelas menengah. Tapi kini, pasar properti ambruk, menyapu bersih nilai kekayaan keluarga-keluarga Tiongkok. Masalah lainnya, tingkat pengangguran kaum muda melonjak. Generasi yang lahir setelah 1990 yang justru menjadi penggerak utama pertumbuhan konsumsi barang mewah, kini menghadapi kenyataan pahit, susah cari kerja. Pada pertengahan 2024, pengangguran usia 16-24 tahun tercatat melebihi 20%, angka yang sangat mengkhawatirkan. Zulin Chen adalah contoh nyata perubahan ini. Dulu ia adalah analis di JP Morgan, tapi kemudian ia menjadi influencer gaya hidup dan pebisnis di dunia e-commerce barang mewah. Ia menyaksikan langsung ledakan konsumerisme dan kelelahan yang mengikutinya. Ia sempat berkata bahwa mereka terlalu banyak membeli, tapi tidak membuatnya bahagia. Zulin mulai melihat perubahan pada pengikutnya. Anak muda kini tidak lagi hanya ingin tampil elit, mereka ingin bermakna. Mereka lebih tertarik pada kesehatan mental, keseimbangan hidup, dan petualangan batin. Akhirnya, ia mengubah bisnisnya dari menjual produk mewah. Ia mulai mengadakan workshop wellness, retreat meditasi, dan kegiatan yang berfokus pada pertumbuhan diri. Dan dia bukan satu-satunya.
Di saat merek-merek high fashion seperti Dior dan Gucci mulai meredup, merek seperti Lululemon dan Arc'teryx justru melesat. Anak muda kini lebih memilih kenyamanan, fungsionalitas, dan identitas yang lebih personal. Fenomena lain yang tak kalah menarik adalah produk dupe. Artinya, barang tiruan berkualitas tinggi tanpa label mencolok. Banyak orang kini menghindari logo besar. Mereka tak ingin terlihat pamer, tapi tetap ingin tampil stylish. Di TikTok dan Xiaohongshu, tren membandingkan barang original versus dupe jadi viral. Selain faktor ekonomi dan budaya, ada satu lagi kekuatan besar yang mempengaruhi, yaitu kebijakan pemerintah. Presiden Xi Jinping mendorong agenda kemakmuran bersama, sebuah visi di mana kesenjangan sosial dipersempit dan simbol-simbol kekayaan tidak lagi dipuja. Banyak orang yang kaya kini memilih gaya hidup yang lebih low profile. Mereka khawatir akan dilihat pamer, maka barang mewah tak lagi semenarik dulu. Bahkan, banyak selebritas kini lebih berhati-hati memamerkan gaya hidup mereka. Tak ingin tertinggal, merek-merek mewah pun beradaptasi. Mereka mulai fokus pada kelompok pelanggan super kaya. Dibuatkan event privat, pameran eksklusif, hingga konser mewah khusus klien VIP. Alih-alih membidik massa seperti dulu, kini strategi mereka lebih personal, lebih eksklusif, karena hanya kelompok inilah yang masih memiliki daya beli tinggi. Dengan lesunya pasar Tiongkok, para raksasa model mulai memalingkan pandangan ke wilayah lain. India misalnya, dengan populasi besar, kelas menengah yang tumbuh pesat, dan populasi muda menjadi incaran. McKinsey memperkirakan bahwa pada tahun 2030, India bisa menjadi pasar barang mewah terbesar ketiga di dunia. Asia Tenggara dan Timur Tengah juga tak kalah penting. Kawasan seperti Vietnam, Indonesia, dan Uni Emirat Arab kini menjadi target ekspansi besar-besaran, lengkap dengan flagship store, kampanye lokal, dan kolaborasi selebritas regional. Bukan berarti barang mewah akan hilang, tapi dunia sedang bergeser. Barang mewah bukan lagi satu-satunya lambang keberhasilan. Generasi baru menilai sukses bukan dari apa yang mereka miliki, tetapi bagaimana mereka hidup, apa yang mereka rasakan, dan mereka jadi apa. Bagi industri barang mewah, tantangan ke depan bukan hanya soal menjual barang, tapi juga membangun makna. Karena di dunia yang terus berubah, makna lebih berharga dari label. Kalau kamu jadi CEO merek mewah di dunia, strategi apa yang akan kamu ubah? Kalian bisa menuliskan strateginya di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih.